Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan memasuki pertemuan di babak yang terakhir di manajemennya ya. Nanti kita akan memasuki babak selanjutnya, yaitu di babak bisnisnya. Nah, di babak terakhir ini kita akan belajar mengenai 4 fungsi manajerial dalam sebuah organisasi. Masih ingat dulu ketika pertemuan pertama kita sudah memberikan secara brief, yaitu POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, hari ini kita akan khusus membahas mengenai yang nomor 1, yaitu P, Planning atau perencanaan ya. Oke, kita lihat. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman harus kuasai setelah belajar di chapter ini ya, yaitu apa dan mengapa perencanaan. Nanti akan ada kita bedakan bahwa perencanaan itu ada 2 bagian, tujuan dan rencana. Kemudian bagaimana proses menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana. Lalu masalah-masalah apa yang sekarang ini kita hadapi sebagai seorang manajer atau sebagai seorang pelaku organisasi di dalam melakukan perencanaan. Baik. Oh iya, kita lupa nih ya. Tadi belum membuka sesi dengan basmalah, nggak apa-apa ya. Kita buka dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita akan tidak hanya bertambah ilmunya, tetapi juga ditambahkan pemahamannya. Jadi tadi adalah tujuan kita setelah kuliah hari ini. Baik, kita mulai dari apa? Ya, apa itu sebenarnya perencanaan? Jadi perencanaan itu aktivitas manajerial utama yang ada 2 komponen di dalamnya, yaitu mendefinisikan tujuan dan kemudian kita menetapkan strategi untuk mencapai tujuan itu. Ya, jadi ingat ada 2 komponen, tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan. Sehingga kalau yang namanya planningmu apa, itu tidak sekedar mimpi-mimpi aja, tidak sekedar rencana-rencana aja, tapi ada strateginya. Nah, kalau kita bicara perencanaan dalam konteks organisasi yang formal, tentunya itu ditulis ya, didokumentasikan dan diketahui oleh seluruh anggota organisasi. Tapi kalau kita sebagai sistem individu, Anda sendiri juga harus melakukan perencanaan. Perencanaan itu bahkan bisa dilakukan tiap hari, mingguan, tahunan, dan seterusnya. Boleh didokumentasikan, itu akan lebih baik. Tidak apa-apa kalau dalam konteks personal. Tapi ingat, di dalam surat Al-Baqarah Allah sudah mengajarkan pada kita setiap transaksi itu harus didokumentasikan. Ya, nanti silahkan dicek. Ini PR-nya untuk pertemuan selanjutnya, apa tuh suratnya ya, itu sudah diajarkan di sana, sehingga tidak ada salahnya teman-teman itu ketika melakukan perencanaan untuk individu juga ditulis ya. Zaman saya sekolah dulu itu ada yang namanya buku diary gitu. Jadi pagi jam 7 itu ngapain tuh, terbiasa seperti itu dulu. Sekarang mungkin udah nggak pakai buku ya, pakai aplikasi smartphone. Itu kan ada itu fasilitas untuk agenda harian. Nah, itu salah satu cara kita melatih perencanaan. Oke, jadi ini apanya ya? Apanya? Aktivitas utama manajerial yang melibatkan 2 kegiatan. Nah, sekarang mengapa? Nah, mengapa manajer itu melakukan perencanaan? Paling tidak ada 4 hal yang mendasari manajer itu kenapa melakukan perencanaan. Yang pertama adalah memberikan arahan. Jadi perencanaan itu memberikan arahan. Coba ya, kalau misalnya hidup kita itu mengikuti kemana arah angin bertiup misalnya, atau kemana air mengalir, airnya ke comberan ya ikut, ke sungai ya ikut gitu ya, sama anginnya, mungkin anginnya menjadi panas ya ikut gitu ya. Maka kita sebagai sebuah sistem, ini kan manusia itu sistem organisasi juga ya, terdiri dari subsistem. Apalagi dalam hal ini kita bicara konteks organisasi, itu perlu arah. Ingat tadi ada 2 komponen, tujuan dalam perencanaan itu, kemana kita akan pergi. Lalu juga ada panduan, bagaimana kita untuk mencapai yang pertama, strateginya ya. Jadi memberikan arah. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Jadi mengurangi ketidakpastian itu karena dengan melakukan perencanaan kita ada guidance-nya gitu ya, ada panduannya, sehingga kita tidak perlu berimprovisasi di dalam meraih tujuan. Tidak ada kemudian spontanitas, itu nggak ada. Semua adalah by design.
sehingga terukur, oh ya aku ini jauh dari perencanaan, aku agak menyimpang, atau mungkin loh kok perencanaannya seperti tapi kondisinya berbeda dengan yang kita pikirkan, paling tidak ada guidance-nya. Kalau di Jogja itu ada sebuah tempat yang sangat terkenal namanya Malioboro, ya. Kalau ditanya tujuannya kemana, Malioboro, strategi kesananya bagaimana, tentunya beda-beda ya. Kalau saya dari UMY, oh tinggal naik kendaraan ke sana lurus sudah nyampe, belok sedikit gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin dari Bantul, yang Selatan, Sleman, Kulon Progo akan memiliki cara yang berbeda. Tetapi paling tidak ada panduan dan kita arahnya jelas, oh lewatnya back sini, lewatnya sana. Nah itu ya, dan itu mengurangi ketidakpastian. Nah karena mengurangi ketidakpastian, maka ada implikasi yang selanjutnya mengapa manajer itu melakukan perencanaan untuk meminimalkan redundansi atau pemborosan supaya tidak diulang-ulang. Kemarin kan udah melakukan ini, kenapa sekarang melakukan ini lagi? Mestinya ada sesuatu yang berbeda atau bertahap untuk mencapai tujuan itu. Kemudian yang keempat, menetapkan standar untuk pengendalian. Jadi standar melakukan pengendalian. Perencanaan tadi ingat tujuan dan strategi mencapai tujuan, sehingga kita ada panduan untuk mengendalikan. Kamu itu tidak sesuai dengan yang kemarin kita rencanakan nih, gitu ya. Itu. Oke, sekarang selanjutnya apa nih? Jadi sudah 2 poin ya yang dipelajari, what and why. Nah, sekarang ini menegaskan kenapa perencanaan itu sangat penting bagi sebuah organisasi, apakah itu organisasi formal maupun non formal. Karena perencanaan itu ada kaitannya dengan kinerja, ya. Nah, kenapa dengan kinerja? Karena harus terukur tadi endingnya, gitu ya. Dalam pengukuran kinerja organisasi yang konvensional itu biasanya dihubungkan dengan kondisi keuangan, ya. Jadi kalau perencanaan baik, perusahaan akan memperoleh laba yang baik, keuntungan yang baik sesuai dengan yang ditargetkan, meningkatnya juga banyak dan seterusnya, gitu ya. Nah, sehingga memang dalam konteks pengukuran keberhasilan sebuah perencanaan itu nanti ketika kinerja itu diukur, gitu. Nah, kemudian di sini yang perlu saya garis bawahi adalah di poin ketiga ya. Lingkungan eksternal itu bisa mengurangi dampak perencanaan terhadap kinerja. Kita sudah menjadi saksi bagaimana lingkungan eksternal yang namanya pandemi Covid itu memporak-porandakan hampir semua aktivitas bisnis ya. Yang dulu waktu Desember 2019 sudah merencanakan sebuah program 1 tahun ya, baru berjalan 2 bulan tiba-tiba kita harus melakukan sebuah perubahan yang sangat berbeda dengan perencanaan sebelumnya. Nah, nanti kita juga akan bahas ini. Nah, sekarang tadi ketika kita bicara what, ada 2 komponen di dalam perencanaan, yaitu rencana itu sendiri, rencana dan tujuan ya, rencana dan tujuan, dan nanti kita bicara strategi juga. Nah, kalau kita bicara rencana itu dokumen yang menguraikan bagaimana tujuan akan dipenuhi. Nah, ini tadi saya bahasanya adalah strategi ya. Nah, kalau tujuan itu adalah hasil yang diinginkan. Jadi seperti apa hasilnya atau kemana kita akan pergi gitu. Dalam waktu 20 tahun lagi UMY itu akan menjadi universitas yang seperti apa, itu tujuan. Nah, kadang kita menyebutnya itu beda-beda. Ada yang disebut dengan visi, misi, kemudian goals, objektif, sasaran, itu semua sebenarnya tujuan. Ini karena dalam konteks bahasa Inggris itu ya satu gitu ya. Tapi dilihat dari jangka waktunya nanti bisa kita bedakan. Nah, tujuan itu tadi yang konvensional itu sering diukur dengan aspek keuangan ya, keuangan. Nah, tetapi juga ada tujuan strategis, yaitu terkait dengan kinerja perusahaan relatif terhadap faktor-faktor yang ada di lingkungannya. Contohnya adalah pesaing. Berarti kita bicara persaingan. Nah, di dalam teori-teori pengukuran kinerja perusahaan, contohnya balance scorecard itu sudah menganjurkan jangan hanya mengukur keberhasilan dari aspek keuangan saja ya. Mungkin labanya banyak tetapi banyak komplain juga dari customer, itu nggak boleh ya. Atau misalnya
bagus keuangannya, produk terjual dengan bagus, ada keuntungan, tapi turnovernya tinggi, karyawan tuh keluar masuk, berarti ini nggak sehat, ya nggak sehat. Atau mungkin nanti proses bisnisnya mengabaikan kualitas, ya. Coba bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bagaimana perusahaan-perusahaan itu harus membalanskan antara aspek keuangan dengan aspek strategis. Jadi dalam balance scorecard ada paling tidak ada 4, ya, bersumber dari 4 fungsi. Misalnya kepuasan keuangan jelas, kepuasan konsumen, kemudian kepuasan dari karyawan, dan juga proses bisnis yang berkualitas, ya. Jadi semua aspek kita ukur sebagai bentuk kinerja atau tujuan. Sasaran yang dinyatakan versus sasaran nyata. Oke, ini adalah pernyataan resmi organisasi dengan kata-kata yang luas. Biasanya dimaksudkan untuk konsumsi publik. Ya, biasanya kan ada rensra yang dipublikasikan tuh. Ya, tetapi kalau untuk kepentingan kita sendiri perlu diterjemahkan secara lebih detail supaya dalam implementasinya atau dalam operasionalnya karyawan lebih memahami. Gitu. Apa yang dimaksud dengan UMY mudah mendunia? Nah, itu kemudian di breakdown menjadi sasaran-sasaran yang lebih operasional, lebih terukur. Nah, sasaran itu harus smart, ya. Tujuan itu harus smart. Ya, smart itu spesifik, ya, nanti bisa dicatat nih. Kemudian SM measurable, spesifik. Tujuan itu harus spesifik, ya. Seperti tadi, tujuannya apa? Nggak usah. Anulah, kita ikuti aja kemana orang tuh gimana ke sana ya gitu ke sana, nggak bisa, spesifik, ya. Termasuk kalau saya ingin setelah kuliah ini kita akan berlatih Anda menetapkan tujuan 4 tahun yang akan dalam 4 tahun ini akan seperti apa, ya. Saya ingin tahu di bulan apa Anda akan wisuda misalnya, ya. Nanti kita latihan itu karena itu penting, spesifik, ya. Bulan apa, bahkan mungkin kalau perlu bulan apa tahun berapa. Tidak boleh menjawab, ya nantilah Bu, pokoknya saya berusaha secepat mungkin bisa lulus sesuai dengan waktunya. Nggak bisa, harus ditetapkan, dinyatakan tadi, ya, dinyatakan. Nah, SMART, ya, spesifik, measurable, terukur tadi, ya, terukur. Jadi kapan, bagaimananya itu terukur. Kemudian achievable, dapat dicapai, ya kan, dapat dicapai. Jadi boleh bercita-cita setinggi langit. Kalau saya menyarankan pertama langit-langit dulu deh, gitu. Karena terlihat, nanti kita naikkan lagi. Jadi seperti halnya UMY itu dalam 30 tahun ke depan sudah menetapkan tujuannya, cita-citanya. Tapi lalu supaya itu terlihat karena mungkin ada orang yang bekerjanya tidak sampai 30 tahun, ya. Tapi yang dari sekarang kan harus bisa melihat UMY 30 tahun yang akan datang. Maka kita breakdown, ya. Dulu presiden kita yang kedua, yaitu Presiden Soeharto, itu mempunyai sebuah strategi namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, jadi selama 25 tahun Indonesia kemudian dibagi menjadi 5 tahun. Kita juga bisa seperti itu, ya. Selain saya ingin mengetahui 4 tahun lagi Anda itu akan wisuda kapan, saya ingin tahu juga 10 tahun lagi dari sekarang Anda ada di mana. Nanti kita latihan setelah kuliah ini. Nah, sekarang tadi adalah tujuan, sekarang perencanaan, tipe-tipe rencana. Kalau ini ada 4, ya, kelompok, dilihat dari kedalamannya, dilihat dari jangka waktunya, dilihat dari spesifisitinya, kekhususannya, dan penggunaannya, ya, frekuensi penggunaannya. Dari kedalamannya ada yang disebut dengan strategik dan ada yang disebut dengan operasional. Jadi kalau strategik itu yang tingkat korporat, ya, kalau di UMY tingkat universitas, nanti operasional di tingkat fakultas. Kalau di perusahaan korporasi, contohnya misalnya ada PT Astra Internasional, maka di bawahnya itu ada anak buahnya. Atau sebenarnya kalau operasional itu sebenarnya di level middle manager ke bawah, itu akan lebih kelihatan, ya. Di beberapa buku yang disebut dengan operasional di unit bisnisnya. Ya, kalau kita punya PT UMB, maka di bawahnya ada Tirta, ada sportorium, gitu, ya. Nah, itu kedalamannya, breadth. Lalu time frame, jangka waktunya. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Pun jangka panjang itu berapa tahun? Nah, ini juga tidak ada bakunya, ya. Misalnya apakah 5 tahun, apakah 10 tahun. Ya disepakati saja di dalam
perusahaan atau organisasi itu yang disebut dengan jangka panjang berapa, jangka pendek berapa, mungkin tahunan. Kalau dalam kehidupan Anda, jangka panjangnya coba jangka panjang pertama adalah 4 tahun selama kuliah, nanti dibagi, bisa per tahun, bisa per semester. Oke. Kemudian specificity ya, itu ada yang tipenya itu direksional, ada yang spesifik. Direksional itu berarti lebih pada mengarahkan dan sifatnya umum, perencanaan umum, tapi ada yang sangat spesifik. Nah, biasanya itu terkait dengan unit-unit tertentu yang memang membutuhkan perencanaan-perencanaan yang khusus ya. Tidak bisa kemudian perencanaan ini diadopsi oleh unit yang lain. Kalau perencanaan yang umum, contohnya misalnya UMY ingin meningkatkan, rencananya meningkatkan jumlah program studi, bukan program studi, prosentase doktor yang meraih gelar doktor harus sekian persen, misalnya 50% secara umum ya, direksional. Kemudian itu di breakdown dalam program studi dan kemungkinan akan berbeda-beda. Lalu frekuensi of use itu berarti single use, sekali pakai, ada perencanaan yang sekali pakai, ada yang standing, yang itu bisa dilakukan diimplementasikan dalam waktu yang lebih lama. Oke. Kemudian, nah berarti ini sudah yang poin yang ketiga ya, tujuan dari mata kuliah ini yang ketiga, menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana. Tadi sudah what, why, kemudian kita sudah bisa membedakan apa itu rencana dan tujuan, kemudian kita sudah belajar mengenai tipe-tipenya tadi ya, tipe-tipenya. Nah, sekarang bagaimana kita menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana? Nah, saya ambil dua aja deh nih ya, dua saja, supaya lebih jelas perbedaannya. Yang pertama adalah traditional goal setting, yang kedua adalah manajemen by objective ya. Nah, dalam traditional goal setting itu sasaran kinerja itu ditetapkan oleh atasan ya, oleh atasan, kemudian bawahan mengikuti, sebenarnya seperti itu ya. Jadi mengikuti atau menerjemahkan, dan kadang-kadang dalam penerjemahannya juga disupervisi oleh atasan. Tetapi dalam konsep yang manajemen by objective ya, atau MBO, itu sasaran kinerja spesifik ditentukan bersama oleh karyawan dan manajer. Nah, bedanya berarti dalam proses pengambilan keputusan yang tradisional itu adalah top down, maka kalau yang MBO ini bersama-sama ya, boleh bottom up, tapi dalam konteks lebih sharing ya, sharing antara karyawan dan manajer duduk bersama, kemudian menetapkan tujuan dan rencana. Kemajuan menuju pencapaian tujuan ditinjau secara berkala, sebenarnya sama ya, secara berkalanya sama. Kemudian elemen kunci dari MBO adalah spesifitas tujuan, pengambilan keputusan yang sifatnya partisipatif ya. Jadi ada umpan balik. Keunggulannya adalah ini rasa memilikinya menjadi lebih besar karena setiap orang atau banyak pihak yang terlibat di dalam perencanaan. Kalau yang tradisional kan nunggu aja. Dan nunggu rencananya udah jadi belum, udah oke, kita suruh apa gitu ya. Nah, tetapi dalam perkembangan sekarang, apalagi Anda generasi Z ini adalah generasi yang tidak suka disuruh-suruh gitu kan, tapi juga kreatif di sisi lain, kemudian ingin bebas, nggak suka dikekang, tapi kompetensinya lebih bagus mungkin dari generasi yang sebelumnya, sehingga hal-hal semacam ini perlu diakomodasi, jadi perlu dilibatkan seawal mungkin di dalam proses perencanaan. Nah, kata kunci dari MBO adalah komitmen dan keterlibatan manajemen puncak, dan juga perlu mengidentifikasi potensi masalah dengan program MBO. Nah, ini tadi kalau strategis itu biasanya dilakukan, perencanaan strategis itu biasanya dilakukan oleh top manajer ya, top eksekutif, direktur gitu ya. Kemudian yang operasional tentunya yang lini manager atau first level manager, supervisor atau kepala bagian mungkin ya, yang langsung di bawahnya adalah para karyawan yang menjalankan pekerjaan teknis. Jadi sekarang kita sampai di babak yang terakhir untuk materi ini ya, yaitu contemporary issues in planning. Jadi isu-isu kontemporer apa yang harus kita ketahui ketika kita melakukan sebuah perencanaan.
Yang pertama adalah masih ada suatu stigma atau pendapat bahwa perencanaan itu kaku, bikin kita nggak fleksibel. Ya, ini saya pernah menjadi narasumber yang narasumber satunya itu berbeda sekali ya. Saya mengajarkan perencanaan itu penting, tapi yang satu juga menyatakan kayaknya nggak perlu deh gitu. Nggak perlu perencanaan kayak gitu, kita jalanin aja, bisnis itu jalanin aja, ikutin feeling gitu ya. Ya, tapi saya punya keyakinan ya, karena juga berdasarkan pada pengalaman, baik pengalaman pribadi, pengalaman praktis di perusahaan atau di organisasi di UMY sendiri, bahwa memang kita perlu perencanaan untuk panduan. Tidak membuat kita kaku, karena kita dalam perencanaan itu tidak hanya satu yang kita rencanakan, tapi juga ada beberapa alternatif strategi yang perlu kita siapkan. Karena apa? Ingat waktu pertemuan ke berapa 3 atau 4 kita belajar pengaruh dari lingkungan ya, yang itu harus kita akomodasi. Kemudian rencana itu tidak dapat dikembangkan untuk lingkungan yang dinamis. Ini isu yang kedua ya. Ada kalanya iya, ada kalanya tidak. Maka tantangan Anda sebagai manajer di zaman yang kekinian sekarang adalah bagaimana Anda itu bisa berpikir cepat dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Jadi perencanaan yang kita buat pun itu perencanaan yang bisa mengakomodasi perubahan-perubahan itu ya. Maka ini tidak mudah, karena kita itu melakukan sekarang untuk bukan hanya untuk hari ini, tapi juga berpikirnya ke yang masa datang. Contoh ya, dalam bidang SDM, ketika saya merekrut orang, sekarang kebutuhan saya adalah sekretaris, tapi saya harus memikirkan sekretaris yang akan saya rekrut itu tidak hanya untuk kebutuhan saya yang sekarang, tapi kira-kira 5 tahun atau 10 tahun lagi karakter sekretaris yang dibutuhkan itu seperti apa, sehingga persiapannya harus dari sekarang gitu ya. Sehingga saya kira rencana itu bisa kita kembangkan untuk lingkungan yang dinamis sepanjang kita mampu memproyeksikan perubahan-perubahan lingkungan apa yang akan kita hadapi. Kemudian rencana tidak dapat menggantikan intuisi dan kreativitas. Kalau hanya dari kalimat ini kemudian seolah-olah itu dua kutub yang berbeda yang kemudian bertolak belakang. Padahal rencana, intuisi, dan kreativitas itu harus hidup bersama. Ketika melakukan perencanaan, kita juga memasukkan unsur intuisi dan kreativitas. Ya, merencanakan produk baru misalnya, tentunya itu butuh kreativitas. Ketika kita merencanakan sebuah perencanaan strategis untuk sustainability perusahaan, kita butuh intuisi, ya, karena itu dasarnya adalah pengalaman. Nah, kemudian perencanaan fokuskan perhatian manajer pada persaingan hari ini, tadi sudah saya jelaskan, tidak sama sekali, itu justru ada kesalahan pada manajer itu jika dia melakukan perencanaan hanya untuk hari ini atau hanya untuk dalam jangka waktu yang pendek. Tentunya dia harus bisa memproyeksikan tadi ya, kondisi-kondisi yang jauh ke depan seperti apa. Kemudian perencanaan formal memperkuat kesuksesan hari ini yang mengarah pada kegagalan di masa depan. Tidak, saya kurang setuju itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Perencanaan saja tidak cukup. Perencanaan yang kaku dan terbatas pada waktu pendek itu tidak cukup. Tetapi perencanaan yang bisa mengakomodasi perubahan-perubahan yang akan datang itu saya kira akan bisa mendukung ya tercapainya tujuan organisasi. Bahwa kita hari ini adalah hidup di tengah-tengah lingkungan informasi yang sedemikian cepat, teknologi yang sedemikian maju, bukankah itu sudah diproyeksikan oleh 10 tahun bahkan 20 tahun yang lalu ya. Bahkan misalnya ya, kalau kita sekarang itu kecepatan kemajuan teknologi seperti yang dulu pernah kita diskusikan di pertemuan pertama, sekarang kalau mau conference misalnya nggak bisa bahasa asing, nggak apa-apa, kan kita ada robot ya, ada teknologi yang bisa menggantikan kita. Dulu itu sama sekali tidak terbayangkan, tapi sudah diproyeksi. Perencanaan efektif dalam lingkungan yang dinamis itu adalah rencana yang spesifik tetapi fleksibel ya. Lalu pahami bahwa perencanaan adalah proses yang berkelanjutan ya. Ingat, berkelanjutan, jadi continuous. Kemudian ubah rencana saat kondisinya memungkinkan. Jadi perencanaan itu boleh berubah ya. Tapi ada komponen yang tidak boleh
selalu berubah, yaitu tujuan. Ingat tadi dalam perencanaan ada 2, tujuan dan rencana itu strateginya ya. Ini boleh yang strateginya. Tapi tujuan jangan baru hari ini ditetapkan kemudian besok ini. Kemudian kegigihan dalam perencanaan akhirnya akan membuahkan hasil. Jadi itu yang bisa saya berikan dalam sesi kali ini tentang perencanaan. Sekali lagi, perencanaan itu penting. Jangan pernah mengabaikan atau menyepelekan perencanaan, karena hidup kita itu lebih banyak yang tidak terencana, ya, yang tidak kita duga. Justru karena banyak hal-hal yang tidak direncanakan, maka kita rencanakan untuk menghindari ketidakpastian dan kegagalan. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.